Jadi di sisa 35 hari free trial ini, saya mempelajari beberapa hal tentang bagaimana kita mengatur audio di Final Cut Pro. Langsung aja masuk ke videonya. Yang pertama ini adalah mendetach audio. Detach audio ini memisahkan bagian video dan juga audio menjadi dua part yang terpisah, sehingga kita bisa memanipulasi independen antara videonya dan juga audionya. Biasanya saya gunakan kalau saya mau mengeluarkan audionya itu lebih dulu ketimbang dari videonya, seperti beberapa detik di awal tadi. Kalau kita lihat di timelinenya seperti ini. Atau kadang juga saya gunakan untuk membuat narasi seperti ini, yang mana saya hanya menggunakan audionya saja, atau bahkan mungkin menggunakan videonya aja untuk B-roll. Lanjut ke bagian kedua. Bagian kedua ini untuk mengatur audio level di Final Cut Pro. Mungkin ini yang paling sering kita gunakan. Jadi mengatur audio level atau volume dari suatu audio itu cukup intuitif ya di Final Cut Pro. Kita tinggal tarik aja tuh garis yang ada di view audionya, kita tarik ke bawah atau tarik ke atas. Yang artinya kalau kita tarik ke bawah artinya suaranya lebih rendah, dan tarik ke atas suaranya lebih kencang. Tapi waktu saya pertama kali coba di Final Cut Pro muncul beberapa kendala. Yang pertama, view untuk audio, melihat audionya itu cukup kecil ketimbang videonya. Videonya jauh lebih besar. Nah itu kita bisa akali sebetulnya. Nanti saya akan tunjukkan setelah ini. Dan yang kendala yang kedua, kalau misalkan saya tarik ke atas dan ke bawah, perubahannya itu cukup sensitif. Jadi kalau kita gerakan dikit ke atas, dia langsung loncat jauh volumenya. Itu pula sebaliknya kalau saya tarik ke bawah, dia tiba-tiba jauh gitu dropnya. Nah, cara menanggulanginya kita bisa masuk ke menu di sini. Di sini ada beberapa pilihan view di timeline yang bisa kita pilih sesuai dengan kita lagi apa nih, kita lagi ngedit apa. Kalau kita lagi fokus di ngedit video, mungkin kita bisa pilih yang memang videonya lebih ditonjolkan, ditampilkan lebih besar. Kalau kita lagi ngedit audio murni, ya mungkin kita bisa menampilkannya hanya bagian audionya aja seperti ini. Nah, selanjutnya kalau kita kesulitan untuk mengatur volume atau audio level secara presisi, kita bisa tekan tombol komen. Sambil kita tekan tombol komen, kita tarik lagi garisnya ke atas atau ke bawah. Nah, kalau udah kita tekan komen, perubahannya akan lebih presisi. Atau cara lain juga ya, kita bisa langsung aja masuk ke inspektor di sebelah kanan dan tuliskan langsung audio levelnya. Nah, kadang kalau saya atau mungkin kita semua ya mengedit video itu kadang kan ada beberapa spot yang kita pengen audionya lebih kencang, dan ada beberapa spot tertentu juga yang kita pengen audionya lebih kecil gitu, lebih nggak terdengar. Biasanya di bagian background musik gitu, kadang ada part-part tertentu di B-roll yang kita mau naikkan suara musiknya, dan saat dialog kita pengen turunkan suara musiknya. Nah, itu gimana sih caranya supaya perubahan transisi antara suara yang pelan sampai suara yang kencang itu lebih smooth? Biasanya cara yang paling sering saya lakukan adalah saya menggunakan tombol R atau range, lalu saya pilih di block, di highlight pada bagian klipnya, bagian mana yang mau kita atur audio volumenya, lalu kita tarik ke atas atau tarik ke bawah audionya sesuai dengan desibel yang kita inginkan ya, audio level yang kita inginkan. Nah, dari hasil adjustment tersebut ada beberapa titik ya kalau kita perhatikan. Nah, itu keyframe yang otomatis dibuat, dan di situ juga udah sedikit di-smoothkan gitu proses perubahannya, nggak terlalu kaku. Nah, itu bisa kita atur. Kita bisa tarik ke kanan, ke kiri, turun, atau ya bebas sesuai dengan keinginan kita. Kita tinggal atur aja kapan kita mau mulai menaikkan suaranya, menurunkan suaranya, dan sebagainya. Suka videonya. Yang pertama ini adalah mendetach audio. Selain dari mengatur volume, kita juga bisa memanipulasi audio yang sudah kita rekam. Misalkan kita mengatur di bagian equalizer, atau kita menambahkan noise reduction, atau efek-efek audio yang built-in terdapat di Final Cut Pro seperti yang terlihat di list ini. Ada lumayan banyak yang kita bisa coba. Misalkan kita mau coba efek ini untuk ruangan besar, dan suaranya seperti ini. Halo, saya lagi ada di ruangan besar.
Atau misalkan efek seperti ini efek telepon. Halo, halo. Ini efek dari telepon. Nah, kalau kita memberikan perubahan kepada suatu audio, kadang saya sendiri dulu awalnya kesulitan untuk melihat perubahannya karena saya harus balik lagi ke awal, play lagi, merubah settingannya, parameternya, dan itu terasa cukup sulit. Nah, ternyata ada cara lain yang saya temukan, yaitu untuk membuat audio atau potongan klip tersebut diulang secara terus-menerus atau di loop. Kita bisa lakukan dengan menekan tombol Command L, lalu kita klik di klipnya yang mau kita loop, baru tekan tombol ini supaya saya bisa tahu hasil dari perubahan yang saya lakukan di audio tersebut. Misalkan saya menambahkan noise reduction, saya pengen tahu perubahannya seperti apa secara langsung. Supaya saya bisa tahu hasil dari perubahan yang saya lakukan di audio tersebut. Misalkan saya menambahkan noise reduction, saya pengen tahu perubahannya seperti apa secara langsung. Supaya saya bisa tahu hasil dari perubahan yang saya lakukan di audio tersebut. Misalkan saya menambahkan noise reduction, saya pengen tahu perubahannya seperti apa secara langsung. Supaya saya bisa tahu hasil dari perubahan yang saya lakukan di audio tersebut. Misalkan saya menambahkan noise reduction, saya pengen tahu perubahannya seperti apa secara langsung. Oke, yang terakhir. Yang terakhir ini sebetulnya lebih ke mengorganisir audio yang ada di timeline. Kita tahu audio yang kita gunakan di video editing biasanya ada dialog, ada sound effect, ada juga musik gitu, background musik. Dulu saya nggak pernah menandai ini ya, tapi setelah pakai Final Cut Pro rasanya selalu pengen tandain gitu. Dan ini ada color codingnya juga. Misalkan kita tandai ini musik, ini tandai, lalu ini sound effect semua, saya tandai juga semuanya. Dan ini saya pastikan kalau ini sudah sesuai role-nya jadi dialog. Nah, setelah saya atur roles-nya ini saya sesuaikan, ya jadi lebih mudah untuk mengorganisir dan ngelihatnya lebih enak gitu, mana yang dialog, mana yang sound effect, mana yang musik. Dan kita juga bisa menggroupingnya di timeline itu lebih rapi dengan pilih ke menu ini, lalu klik ini. Nah, kelihatan kan ini udah kebagi gitu, mana yang dialog, mana yang sound effect, mana yang musik. Jadi kalau teman-teman lagi belajar Final Cut Pro juga, mari kita sama-sama belajar. Dan ini merupakan video series ataupun playlist yang saya buat dalam rangka memaksimalkan free trial Final Cut Pro selama 90 hari. Kita lihat apa aja yang udah saya pelajari dan nanti akan saya bagikan pelajaran-pelajaran lainnya. Terima kasih. Kalau ada masukan dan saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa di like,